Ya, pergaulannya udah kelar belum? Udah siap? Baik. Siap Bu ya? Oke, nanti kalau mau video kan yang makan-makan jangan diambil ya. Kalau yang sudah ada nanti yang makan-makan tadi tolong di-cut, dibuang. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tentu puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini kita masih mendapat kesempatan kesehatan dan kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul di SD Negeri 139 dalam Kabupaten. Mudah-mudahan insya Allah perkumpulan kita ini akan menjadi amal ibadah dan berkah. Mudah-mudahan kita dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami ucapkan selamat siang pada Bapak Ibu. Yang kami hormati Bu Nurma selaku pengawas, Ibu Joika selaku tuan rumah, Pak Azhar dari SD 138, Pak Mul dari SD 140, Ibu Eni dari SD 137, Ibu Yusrini dari SD 136, Bapak Ibu guru pendamping dari sekolah-sekolah tersebut serta Bapak Guru Ibu guru SD Negeri 141 Palembang. Kami memperkenalkan diri dulu, mungkin walaupun ada yang kenal. Nama saya Wal Asri. Kemudian mohon maaf Bu pengawas, yang diperintahkan oleh Bu Wakil tadi ternyata cuma 4 yang putih. Aku juga tidak tahu kalau itu 5 diminta. Jadi maaf kalau Bu. Saya perkenalkan dulu Bu, mungkin yang pegang laptop ini Pak Pradipa, ngajar kelas 3 Bu. Kemudian Ibu Apelia ngajar kelas 6 yang ini. Kemudian di tengah Ibu Dimas Warga ngajar kelas 4. Yang di sana Ibu Weni Nuraini ngajar kelas 5. Jadi yang kami bawa saya sendiri video call. Jadi agak dikit. Pada saat ini mohon maaf pada Bapak Ibu semua, terutama para pengawas, karena ini baru kemarin sore Bu dikasih oleh guru-guru ini apa yang saya paparkan. Saya apa dia Bapak? Tenang Bapak, tidak apa-apa. Bapak bawa paper. Mansur ini hujan kemarin Bu, jadi batunya berima-berima. Ternyata dia mengambil observasi kepala sekolah dalam memandu pembelajaran. Dan kayaknya kalau kemarin itu bertanya berhubungan dengan raport pendidikan. Jadi sesuai dengan raport pendidikan. Karena katanya raport pendidikan kami itu di bulan Februari itu merah. Betul kami bersyukur alhamdulillah Bu merah itu. Artinya kalau diumpamakan dengan jambu itu siap masak ya seperti itu. Namun ternyata merah itu akan berakibat busuk bagi kita. Jadi apa boleh buat kemarin kayaknya gurunya sudah mencoba untuk memperbaiki itu. Maka dengan tujuan kan. Jadi harapan kami dengan rapor pendidikan ini dan ini sebagai tugas saya sebagai pemandu daripada pembelajaran itu, saya sudah mencoba untuk memandu dari pembelajaran itu. Sebenarnya saya bukan kepala sekolah penggerak, tapi kebalikannya kepala sekolah yang bergerak buat ibu. Jadi jangan sekali jalan terus bergerak. Dari sini apa yang dimaknakan yang perencanaan pembelajaran itu merupakan suatu proses yang harus dilakukan oleh seorang guru agar di dalam memastikan pembelajaran agar berjalan dengan baik dan efektif. Tentu sesuai dengan harapan kurikulum. Dan pada saat ini kurikulum yang kita gunakan adalah kurikulum merdeka. Ini harapan dari pelaksanaan pembelajaran. Lanjut kan? Kemudian dari pemanduan itu tentu sebagai kepala sekolah kita memimpin untuk melakukan diskusi. Tapi mohon maaf Bu, dalam diskusi ini guru kami dia lebih senang diskusi di hari Jumat Bu jadi. Karena banyak ibu-ibunya jadi senang dari Jumat. Karena kebetulan di hari Jumat itu ada kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Jadi jam 10 pramuka. Jadi gurunya dia makin kelas, dia makan diskusi. Nah kami ini kepala setengah 12 itu agak gelisah kalau diskusinya. Jadi kami sebagai pemandu cuma mandu-mandu ke baik. Mandu-mandukan harapannya kemana sesuai dengan titik aplikasinya apa tidak. Nah itu baik, jangan sampai kesasar titik aplikasinya. Karena ada pernah
kejadian titik aplikasinya salah belok rupanya. Anda putar balik karena Anda salah jalur 20 meter di depan. Jadi sudah itu dicoba, ternyata itulah hanya rapor pendidikannya merah. Cuma kami tidak tersinggung, Bu. Kami tidak tersinggung dengan rapor pendidikan kami merah. Sebetulnya itulah memang yang kita harapkan, kejujuran itu. Tapi kadang-kadang kejujuran itu membawa petaka. Dan saya sudah terbiasa, Bu, dibully oleh guru, dimarah, tidak apa-apa, Bu, sebagai pembelajaran. Pembelajaran itu kata Bu Norma tadi, kalau kita tidak dikritik, tidak diocehin, tidak dimarah-marah, kapan lagi kita akan membangun dan kehidupan lagi kita akan menjadi baik. Nah, inilah mungkin sekedar yang kami sampaikan untuk dapat mengetahui hal yang lebih lanjut sampai di mana panduan kami tadi, Bu, apakah sudah sesuai dengan titik aplikasi atau belum. Kami minta nanti kepada guru-guru untuk membantu menyampaikan sudah sampai belum pesanan titik aplikasi sesuai dengan titik aplikasi itu. Siapa dulu yang mengoperkan? Bu Weni mungkin 1 sampai 5 menit, kemudian mungkin Bu Wardah 1 sampai 3 menit, Bu Ferry juga 1 sampai 3 menit, tambah Pak Aan mungkin 3 menit juga. Ini saja mungkin sementara, Bu, silakan kepada Bu Weni Nuraini, guru kelas 5. Sepertinya ini rapat pendidikan lah jadi dikatakan karena dia takut, Bu. Terima kasih waktunya Pak Wak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya Pak Nurma, mohon maaf kalau yang disampaikan nanti kurang ada yang kurang karena ini kayaknya ditembak langsung pagi ini Pak Nurma. Kita sudah siap, kita tidak siap harus siap, kami kita dulu selalu di depan. Di sini saya menanggapi dari materi Pak tadi tentang perencanaan pembelajaran. Dan selain saya sebagai guru kelas 5, saya di sekolah juga sebagai wakil guru. Jadi ketika hasil rapor pendidikan kami yang kami dapat itu menurun merah, itu kata Pak Wal tadi jujur tapi memboktakan. Dan kami tidak lanjuti, kami duduk bersama dengan Pak Wal merefleksi apa penyebab itu. Karena seperti TK, kita itu harus ada refleksi 1, 2, 3 baru kita akan mendapat apa tindak lanjut yang akan kita lakukan itu ke depannya. Kalau yang sudah lewat itu sebagai motivasi kita untuk ke depan. Jadi di sini saya itu sebagai wakil guru sebenarnya banyak yang lebih mumpuni daripada saya. Kebenaran kami belum menjadi sekolah penggerak dan bukan juga belum penggerak, tapi kata Pak Wal tadi kami mobile bergerak. Jadi kami hanya plan, age, and do. Jadi hanya merencanakan, melakukan dan melakukan aksi nyata kami. Kemungkinan kalau melihat aksi nyata kami bisa Bapak Ibu lihat di Instagram dan YouTube SD11. Mungkin untuk pengalaman dokumentasinya sudah siap Pak, tapi kami ingin Bu Mulaikanya keluar. Kami ingin gandeng Bu Mulaika, Bu, untuk meminta pengajaran sedikit kayak itu. Karena kan sekolah Bu Mulaika kebetulan di kecil sebagai sekolah penggerak dan kami baru 2 tahun Pak ya kurikulum merdeka dan masih ada yang belum menggunakan kurikulum merdeka kelas 3 dan kelas 5. Jadi kami termasuk yang baru di kurikulum merdeka. Jadi rencana kami ke depan sebagai tim kerja, saya memfokuskan dulu tim kerja yang solid dari guru kami, merefleksikan kalau literasi dan numerasi anak kita itu udah tua, berarti ada yang salah dari proses pengajaran kami. Di sini saya menemui Pak Wal, menanyakan sebagai kapasitas saya bagaimana Pak kedepannya kami ingin berencana menggandeng sekolah bibliotika sebagai pemateri. Dan memang kami setelah membiasakan praktik baik sesama rekan sejawat kami dulu di dalam lingkungan kami sekolah seperti yang kata Pak Wal, saling memberikan masukan, memberikan tambahan bagaimana menggunakan dan memaksimalkan pembelajaran menggunakan kurikulum merdeka. Sangat baru tadi kan Bu. Terus sebelum itu sebagai guru, saya memotivasi teman-teman saya itu sebelumnya untuk memahami dulu karakter peserta didik. Lalu kita bisa mengetahui model dan metode. Mungkin Pak Hasan tadi sudah di sini. Karena sama kebenaran
baru kita bisa menentukan metode dan media ajar yang akan kita kembangkan kepada peserta didik kita. Jadi mohon maaf Ibu, belum sempat ada FPPT dan sebagainya. Dan nanti kawan saya Ibu Warda Santika yang akan menampilkan berbagai kegiatan aksi nyata yang telah kami lakukan di sekolah kami. Karena kita sebagai sekolah dasar dan sebagai lembaga pendidikan menginginkan masukan dari peserta didik, outsourcingnya juga hasilnya akan membaik, jadi membantu standar kelulusan kami. Ya, saya rasa demikian saja dari saya. Saya berikan kepada Ibu Warda. Oke, terima kasih Bu Weni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Nimas Warda Saktika, mengajar di kelas 4. Di sini saya harap raport kami yang merah itu bisa berubah gitu ya, sehingga menjadi lebih baik lagi ya, karena tahapan-tahapan itu sudah kita kerjakan dengan proses dan alur yang rinci. Misalnya pada tahapan P5 kita tidak langsung ke tahap aksi nyata. Kita melalui proses itu alur ya, mulai dari tahap pengenalan, kemudian tahap kontekstualisasi, kemudian masuk ke aksi nyata, baru kemudian melakukan refleksi atas pembelajaran yang sudah kita kerjakan tadi. Di tahapan ini ya, kita pun melaksanakannya dengan beberapa bukti otentik. Misalnya pada kegiatan itu kita upload ke sosmed ya, jadi kita tampilkan linknya di situ pada modul ajar P5 tersebut untuk bisa diakses ya sebagai bukti otentiknya. Pada tahap alur kita mengadakan pengenalan, mungkin kita tema kebinekaan secara global. Nah, pada tahap pengenalan kita bisa mengenalkan kepada para siswa untuk mengenal bangsa, negara, serta dari mengenal itu mereka bisa mencintai negaranya ya, dengan menampilkan video-video atau mengenal siswa, mengenal teman mereka yang ada di kelas yang beraneka ragam ya. Jadi mulai dari situ kami pun mengambil 2 hari untuk proses alur pengenalan tersebut, untuk pengenalan, presentasi, menampilkan video ataupun mengisi LKPD yang harus mereka tuntaskan. Kemudian pada tahap kontekstualisasi juga begitu, yaitu melanjutkan tahap pengenalan tersebut ke pembahasan yang lebih dalam dengan mencentang-centang rubrik ya yang harus mereka kerjakan tentang keberagaman yang ada di kelas mereka, mulai dari asal suku, pekerjaan ayah ya, ataupun hobi atau minat mereka, sehingga pembelajaran diferensiasi itu bisa kita laksanakan dengan baik. Nah, setelah itu baru kita masuk ke tahap aksi nyata. Tahap aksi nyata itu ada 2 proses, kemudian mulai dari latihan ya selama kegiatan yang akan ditampilkan sampai pada hari H dalam pelaksanaan kegiatan proses P5 tersebut, dan kemudian baru melakukan refleksi setelah hasil itu kita kerjakan secara bersama-sama Ibu. Selama terlaksananya aksi-aksi nyata tersebut, alhamdulillah sudah sangat berjalan dengan baik, dengan hasil yang sangat sesuai dengan harapan ya, karena kita tahu di lingkungan sekolah kami itu 80% itu anak yang mengalami broken home ya. Jadi hanya beberapa saja yang memang memiliki keluarga utuh yang memang selayaknya keluarga Bu ya. Jadi dengan permasalahan dan sekelumit masalahnya ya,
Jadi kita juga tidak memaksakan ya untuk mereka harus memakai semua apa namanya itu ya atribut pakaian adat ataupun pakaian profesi ya. Jadi seadanya kerjakan dengan kreasi atau kreativitas mereka sendiri, boleh membuat pernak-pernik dari kertas atau bagaimanapun ya. Alhamdulillah sudah sangat baik dan kami harapkan pembelajaran ini bisa bermanfaat dan bisa lebih bagus lagi karena sekolah kami sudah sangat mensupport dengan fasilitas yang ada, mulai dari berbagi praktik baik di setiap hari Jumat maupun sarana dan prasarana fasilitas mulai dari listrik, teknologi yang sudah disiapkan di setiap kelas Infokus Bu ya. Kami sangat bersyukur dengan semua kemudahan itu. Saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu. Mohon izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alsania dari guru kelas 6 dan SD Negeri 141 Palembang. Mungkin saya di sini hanya ingin menambahkan saja, saya sebagai guru yang baru bergabung di SD 141 itu, dengan adanya perencanaan pembelajaran yang dilakukan setiap hari Jumat, praktik baik, diskusi yang dilakukan oleh para guru-guru senior terutama, itu sangat membantu saya untuk merencanakan pembelajaran di kelas seperti apa. Dan juga di setiap Jumat itu para guru berdiskusi tentang bukan hanya tentang perencanaan pembelajaran di kelas, namun juga seperti kegiatan-kegiatan hari besar, yaitu tadi P5, terus Sumpah Pemuda, Hari Kemerdekaan, semuanya itu didiskusikan di hari Jumat itu dan sangat membantu saya sebagai anggota baru di SD Negeri 141 Palembang. Lalu saya melihat juga yang saya rasakan, kepala sekolah sudah berusaha memberikan fasilitas untuk menunjang pembelajaran di sekolah, terutama di kelas. Dengan adanya Infokus, adanya speaker yang bisa membantu menunjang pembelajaran di kelas, itu menurut saya sudah cukup membantu. Dan harusnya diharapkan nantinya SD 141 ini mengenai rapor pendidikan yang merah itu dapat berubah menjadi lebih baik lagi, ditingkatkan lagi. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, dari sekian banyak yang dijelaskan oleh kepala sekolah dan teman sejawat rekan-rekan guru, sengaja kepala sekolah mengambil observasi, yaitu memandu perencanaan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, tadi sudah dijelaskan oleh kepala sekolah apa itu perencanaan pembelajaran, kemudian tujuan dari diskusi. Sedikit saya akan menyampaikan bahwa di sekolah kami itu di SD Negeri 141 setelah melaksanakan observasi di bulan periode Januari Juni, ada beberapa yang sempat jadi halangan, terutama berkaitan dengan cara penyampaian dan cara belajar guru ke siswa. Jadi itu yang menyebabkan rapor pendidikan kami literasi kurang. Jadi kepala sekolah di tahun berikutnya akan mengakomodir tadi, kalau kami membuat pojok-pojok bacaan sehingga dapat membantu menaikkan literasi siswa. Kemudian untuk sarana prasarana tadi sudah dijelaskan, alhamdulillah hampir 94% sudah lengkap. Jadi Pak Azhar kami ada Infokus ada 9, laptop ada 13, kurang 2 lagi untuk AKN. Jadi seluruh fasilitas kabel mengkabel lengkap, tinggal dipasang di atas, itu sarana. Demikian yang dapat saya sampaikan.
Untuk kesimpulan, silakan Pak Walasri. Kalau kelebihan kirim bisa diatur ke sana. Iya. Baiklah Ibu, itu penjelasan dari rekan-rekan saya yang solid sebagai guru. Kami bahu membahu untuk memperbaiki ke depan. Walaupun perubahan SD kami itu masih dalam tahap 0,000 sekian persen, tapi kami berharap dari itu bisa meningkat lagi karena kami di lingkungan menengah ke bawah, gitu ya. Jadi kami sangat berterima kasih didatangkan kepala sekolah seperti Pak Wal yang menunjang proses belajar KBM kami lebih meningkat. Jadi kami difasilitasi dan beliau terbuka untuk menerima masukan dan saran dari kami para guru. Demikianlah saya rasa yang bisa saya sampaikan. Selain itu, untuk melihat kegiatan-kegiatan kami, Ibu, Bapak sekalian, kami punya Instagram dan YouTube dari SD 141 Palembang. Jadi dari awal Pak Wal datang ke sekolah kami, beliau mempunyai visioner yang menginginkan kami itu setiap ada kegiatan-kegiatan hari-hari besar nasional itu diadakan, dikenalkan kepada para peserta didik kita. Karena mohon maaf sudah menjadi rahasia umum sekarang ini, anak-anak banyak yang belum mengetahui apa itu hari-hari itu. Gitu. Mulai dari hari batik, kesaktian Pancasila, Sumpah Pemuda, Hari Pahlawan, ya. Kami dalam setiap tahun melakukan peningkatan, mengenalkan kepada mereka, dan alhamdulillah ada bantuan dan dorongan dari orang tua siswa yang dimana kami sangat membutuhkan dukungan dari mereka. Karena pembelajaran tidak sebatas hanya di dalam sekolah, karena sekolah cuma 8 jam pembelajaran dan selebihnya mereka di rumah. Jadi itu tujuan kami, sekolah kami, visi kami untuk menciptakan peserta didik yang memiliki iman impak yang berteknologi untuk mengikuti kemajuan dan bisa dipakai mereka di kehidupan mereka sehari-hari. Demikian kesimpulan dan paparan kami dari guru-guru SD 141. Kami kembalikan kepada kepala sekolah, Bapak Om. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah membantu menjelaskan sedikit yang berhubungan dengan nilai raport pendidikan. Insyaallah nilai pendidikan dengan kegiatan-kegiatan yang selama ini belum terakomodir, insyaallah akan menjadi lebih baik di dalam mutu pendidikan. Sebagai tindak lanjut ya. Jadi sebagai kepala sekolah kami memiliki tugas dan kewajiban yaitu membimbing, mengarahkan, memotivasi, dan terakhir menuntut kepada Bapak Ibu Guru apa yang sudah kami sampaikan kepada mereka. Jadi memang Bu pengawas, tidak semua guru itu memiliki kemauan, keinginan yang ingin dicapai sesuai dengan harapan apa yang kita harapkan. Pasti ada kendala, dan kendala-kendala itulah yang selalu kami diskusikan di hari Jumat. Cuma kadang-kala itulah gurunya ini tak diskusi hari Jumat, hari jam 12 sudah Pak Azhar. Dia masih nak ngoceh guru-gurunya ini. Ujung-ujungnya mau minta belikan nasi, chicken puluh, ayam merah yang mati, padahal masih lebih. Jadi tidak semua guru itu Bapak Ibu akan bisa termasuk kita yang hadir di sini untuk melaksanakan apa yang kita inginkan. Memang saya juga memaklumi Bu, memang itulah namanya di dalam sosiologi namanya lintas budaya. Bagaimana kita menyatukan budaya dari sini dengan budaya sini sehingga dikenal tidak terjadi bentrok. Ya, di budaya wong Musi diadukan dengan budaya wong Jawa, mana biar tidak bentrok. Karena kalau wong Musi itu wong Jawa dia minta jarit, minta jarit katanya suwe, atau wong Musi dia Pak betul suwe, kan? Jadi kapan suwe itu dia wong Jawa suwe jadilah. Padahal suwe bahasa kami itu tak kate itu. Nah dia ngomong suwe. Jadi inilah bagaimana lintas budaya ini tidak terjadi seperti itu. Seperti Pak Mul dulu ngajar, muridnya belago dengan SD sekolah. Murid Pak Mul ini kalah diadu ini dengan murid sebelah. Murid ngadu dengan Pak Mul, Pak kata aku ditangani budak itu katanya. Uji Pak Mul, bono lah, jangan takut. Oh itu kami Bu, aku mati Bu, aku tak dibunuhnya suruh Pak Mul. Padahal bunuh bahasa Musi itu nangani, kan? Itu, jadi kita mulai itu yang terima kasih Bu.
Dan insya Allah kami akan mencoba ke depan guru-guru yang ada ini akan kami coba untuk menjadikan hal yang lebih baik untuk memajukan ke dunia pendidikan. Memang tidak semua guru itu bisa kita ajak untuk melakukan itu. Karena apa? Karena kami sadar betul di sekolah kami itu ada yang punya anak kecil, ada yang anak pensiun, tidak perlu paham dengan teknologi, ya. Ada yang apalagi ya, yang ngurusi ini sakit. Entah salah siapa itu, Bu. Apakah salah kepala sekolah, atau salah gurunya, apa salah bunda mengandung, apa salah bapaknya itu dia guru. Nggak tahu juga tuh. Mudah-mudahan ke depan lebih baik. Lanjutkan kesimpulan. Jadi tugas kepala sekolah dalam merencanakan pembelajaran itu merupakan fondasi utama menciptakan pengalaman belajar yang bermakna, efektif, dan inklusif bagi semua siswa. Dan tentu proses ini sangat penting untuk memastikan kegiatan belajar mengajar berjalan secara efektif, terstruktur sesuai dengan kebutuhan siswa dan sesuai dengan harapan kurikulum merdeka. Ini saja Bu, tentu atas paparan kami kepada Bapak Ibu semua kami mohon maaf, terutama kepada pengawas. Nah, atas kekurangan kami dan tim kami, kepada Allah kami tentu mohon ampun. Jalan-jalan ke kota Sumbawa, jangan lupa membawa buah. Kalau ada kata-kata kami yang salah, mohonlah jangan disimpan di dalam dada. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.